Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat taufik hidayah serta inayahnya kepada kita sekalian. Sehingga pada kesempatan saat ini, hari ini, bulan ini, tahun ini kita dipertemukan kembali di bulan suci Ramadan. Di bulan yang penuh berkah, penuh maghfirah, dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua sekalinya, salat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah yahdina minadz-dzulumati ilan nur, yang telah membimbing mendidik umat manusia dari jalan yang sesat, jalan yang gelap ke jalan yang terang benderang, yakni agama Islam. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, izin dan perkenankan pada kesempatan sore hari ini saya ingin menyampaikan sebuah materi dengan judul syukur nikmat. Bahwa kehidupan manusia hidup di dunia ini karena telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang manusia tidak mau mensyukuri nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasadid. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka azabku sangat berat. Kaum muslimin rahimakumullah. Ayat ini menjelaskan kepada kita semua bahwa kita sebagai hamba Allah harus mau dan pandai-pandai bersyukur atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Terutama nikmat yang berupa kesehatan dan iman. Pada bulan ini, tahun ini, bahwa kita sudah masuk di bulan suci Ramadan. Dan pada hari ini kita sudah masuk hari ke-21. Dan di hari-hari yang ke-21 inilah, dan sampai kepada akhir bulan Ramadan, banyak ulama berpendapat malam-malam Lailatul Qadar. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kaitannya dengan syukur nikmat. Tadi telah saya sampaikan bahwa kita telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni berupa nikmat kesehatan dan iman. Kesehatan dan iman. Oleh karena itu, pada kesempatan di bulan suci Ramadan ini, marilah kita gunakan nikmat kesehatan yang telah diberikan kepada kita semuanya untuk melaksanakan kewajiban kita menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Kaitannya dengan puasa di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu semuanya berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Bahwa ayat ini menjelaskan kepada kita semuanya bahwa kita sebagai orang yang beriman, kita diwajibkan berpuasa selama 1 bulan penuh. Terkait dengan ini perlu saya jelaskan kaitannya dengan iman, bahwa imanlah yang akan menuntun kita dalam segala hal. Kalau dalam Islam dijelaskan, iman, rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Iman kepada Allah yaitu yakin bahwa Allah itu ada. Allah itu ada. Yaitu wujud. Wujudnya memang kita selaku manusia tidak bisa melihat secara kasat mata. Ada dalil yang mengatakan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatihi. Berpikirlah kamu apa yang telah diciptakan oleh Allah dan jangan berpikir tentang zat Allah. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang beriman, ketika dia mau melaksanakan ibadah puasa dengan keyakinannya bahwa Allah itu ada, dia nanti akan melaksanakan puasa dengan yang sungguh-sungguh, yang sebenarnya. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwa remaja saat ini kelihatannya memang alim-alim. Kalau di rumah dia juga makan sahur. Kalau di luar, Masya Allah, dia nanti ternyata juga minggu ke warung. Ini yang menjadi masalah bagi kita. Nanti waktu berbuka puasa, dia nanti pun akan berbuka puasa bersama keluarganya. Oleh karena itu, dengan iman kepada Allah, saya yakin bahwa kaum muslimin muslimat itu nanti akan melaksanakan ibadah puasa dengan sungguh-sungguh. Karena puasa itu menurut Imam Al-Ghazali dikatakan ibadah sir. Artinya dia sendiri yang tahu dan Allah yang maha mengerti. Kalaulah manusia di dalam kamar dia makan, tidak ada yang tahu. Dia keluar, sudah bibirnya sudah kering lagi. Ngaku puasa. Oleh karena itu, kalau dia punya iman yang beneran, insya Allah, ketika dia melakukan ibadah puasa, benar-benar dia melaksanakan ibadah puasa. Artinya, hal-hal yang membatalkan puasa termasuk makan minum, dan hal-hal yang merusak puasa akan dia tinggalkan. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian rukun iman yang kedua adalah malaikat. Iman kepada malaikat. Ketika manusia yakin adanya malaikat, ketika dia nanti melaksanakan ibadah puasa, pasti dia akan melaksanakan puasa dengan sungguh-sungguh. Karena dia selalu merasa berada di samping kirinya, kanan dan kirinya adalah malaikat yang amal baik dan buruk. Malaikat adalah satu makhluk Allah yang paling taat. Jadi satu-satu makhluk Allah yang paling taat adalah malaikat. Oleh karena itu, ketika kita itu sudah beriman beneran adanya malaikat, maka ketika melaksanakan ibadah puasa, pasti akan melaksanakan dengan yang sungguh-sungguh. Kemudian yang ketiga adalah iman kepada kitab Allah. Kitab Allah adalah merupakan kumpulan-kumpulan firman Allah yang difirmankan oleh Allah, disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Isinya apa? Bahwa Al-Quranul Karim adalah sebagai pedoman dan petunjuk hidup. Di dalamnya banyak sekali pedoman-pedoman yang harus kita laksanakan. Ketika kita meyakini adanya Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk hidup, ketika kita melaksanakan ibadah puasa, saya yakin bahwa puasanya pasti puasa yang beneran. Kemudian iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul, bahwa Allah mengutus para Rasul
untuk menyampaikan wahyu yang harus disampaikan kepada umatnya. Misalkan kita sebagai umat Islam, Rasul kita adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada di dalamnya petunjuk untuk kita semuanya, aturan untuk kita. Sallu kama ra'aitumuni sholli. Salatlah sebagaimana kau melihat aku salat. Sehingga ketika kita melaksanakan ibadah salat, ibadah puasa, ketika kita yakin bahwa Rasul itu ada sebagai pembawa amanat untuk umatnya, kita nanti akan melaksanakan dengan yang sebaik-baiknya. Kemudian yang berikutnya adalah iman kepada hari akhir. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, bahwa manusia hidup ini ada awal dan ada akhir. Ketika kita hidup di dunia berbahagia, kadang kita itu lupa bahwa esok kita akan kembali kepada Allah. Esok kita akan kembali kepada Allah. Ada awal, ada akhir. Kehidupan manusia di dunia adalah merupakan kehidupan awal manusia. Kemudian nanti setelah ini ada namanya yaitu alam barzah, alam kubur, alam penantian, di mana di dalam kubur nanti manusia sudah merasakan nikmat dan siksa kubur. Oleh karena itu, bagi orang yang beriman pada hari akhir, saya yakin bahwa melaksanakan ibadah puasa akan dia laksanakan dengan yang sebaik-baiknya. Karena besok akan mempertanggungjawabkan apa yang ia telah lakukan di dunia ini. Kemudian setelah alam kubur, alam akhirat nanti ada yang namanya adalah Yaumul Ba'ad, hari kebangkitan. Setelah manusia dibangkitkan dari bumi, itu nanti akan dikumpulkan suatu tempat yang namanya mahsyar. Di mahsyar inilah seluruh makhluk hidup, seluruh manusia akan dikumpulkan, yaitu yang namanya di padang mahsyar. Bagaimana rasanya panas dinginnya di alam ataupun di padang mahsyar itu? Bagi orang yang beriman, bagi orang yang amalnya baik, dia akan merasakan bahwa di padang mahsyar itu rasanya nyaman, enak. Tapi bagi mereka-mereka yang amalnya tidak baik, dia nanti akan merasakan bahwa matahari cuma satu jengkal dari kepalanya. Oleh karena itu, bagi kita sebagai umat Islam yang beriman, adanya hari akhir, kita yakin dalam melaksanakan segala sesuatu, pasti dia akan melaksanakan dengan yang sungguh-sungguh. Setelah itu akan mengalami namanya Yaumul Mizan. Ditimbang. Setelah ditimbang nanti akan dihitung, yaitu Yaumul Mizan. Setelah dihitung, timbangan amal baik dan buruk nanti akan apa? Berikutnya adalah setelah amal baiknya, banyak amal baiknya, dia nanti akan mendapatkan balasan dari Allah yang berupa surga. Dan kalau banyak amal jeleknya akan dimasukkan kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yaitu sirat, jalan. Ketika manusia di dunia ini melaksanakan ibadah dengan yang sebaik-baiknya, insya Allah ketika melewati sebuah jalan yang cuma besarnya itu sehelai rambut, dia akan berjalan dengan biasa, enak. Kalau amalnya baik, tapi kalau amalnya jelek, dia satu langkah pun sudah jatuh, di bawahnya adalah neraka. Oleh karena itu, marilah kita kaum muslimin dan muslimat, ketika kita melaksanakan, ketika mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, kita laksanakan dengan yang maksimal, dengan yang sungguh-sungguh. Yang terakhir adalah di alam akhir nanti ada namanya surga neraka. Surga adalah suatu tempat yang sangat menyenangkan. Tempat di akhirat yang sangat menyenangkan diperuntukkan bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Kemudian satunya adalah neraka. Neraka adalah suatu tempat di akhirat nanti. Suatu tempat yang sangat tidak menyenangkan untuk orang-orang yang selama di dunia ini selalu beramal yang tidak baik. Kaum muslimin rahimakumullah, bahwa dunia ini adalah kebunnya akhirat. Ad-dunya masra'atul akhirah. Bahwa dunia adalah kebunnya akhirat. Oleh karena itu, mari kita, ketika kita masih berada di dunia ini, kita banyak-banyak beramal yang baik, menabung yang baik, tabungan untuk akhirat, yaitu dengan sedekah,
dengan beramal yang baik, sehingga nanti ketika di akhirat kita akan mengambil manfaat daripada tabungan itu sendiri. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, terkait dengan syukur nikmat ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan siang untuk mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang halalan thayyibah. Kemudian di malam hari kita diperintahkan untuk beristirahat agar badan tubuh kita menjadi nyaman lagi dan esok kita bisa bekerja, beraktivitas seperti yang kita harapkan. Disebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surat Qasas ayat 73. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi walitabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Yang artinya, dan karena rahmatnya Dia jadikan untuk malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu, dan supaya kamu mencari sebagian dari karunia-Nya pada siang hari, dan agar kamu bersyukur kepadanya. Kaum muslimin yang berbahagia, bahwa sekali lagi kita itu sebagai hamba Allah, karena Allah menciptakan manusia adalah untuk mengabdi kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia hanyalah untuk mengabdi kepadanya. Oleh karena itu, ketika kita melaksanakan kegiatan, melaksanakan perintah Allah, mari kita laksanakan dengan yang sungguh-sungguh. Kaitannya dengan syukur nikmat. Syukur nikmat adalah segala sesuatu yang memang harus kita lakukan sesuai dengan ayat di atas tadi. Terkait dengan kegiatan ibadah di bulan suci Ramadan. Ayat 183 surat Al-Baqarah tadi, yaitu berakhir dengan la'allakum tattaqun, agar kita sekalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan pelaksanaan kegiatan ibadah di bulan suci Ramadan. Orang yang bersyukur itu adalah sehat. Oleh karena itu, ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa, mari kita laksanakan dengan yang sungguh-sungguh. Jangan alasan bahwa puasa, perut saya sakit dan lain sebagainya, kecuali kalau memang sakit beneran. Bahwa orang yang melakukan puasa itu pasti lapar dahaga dan harus menahan sifat-sifat yang merusak daripada pahala puasa itu sendiri. Misalkan kita di siang hari pekerjaannya adalah namimah. Namimah adalah mengadu domba. Kalau satu dengan satu yang lain tukaran, sudah senang luar biasa. Padahal itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ghibah. Enak ghibah itu. Karena apa? Kita akan membicarakan sesuatu yang memang benar terjadi. Si A jelek, kita katakan jelek. Si B tidak bagus, kita katakan tidak bagus. Itu adalah dilarang oleh Allah. Karena Allah memperingatkan kepada kita, memerintahkan kepada kita bahwa barang siapa yang bisa menjaga aib temannya, saudaranya di dunia ini, maka dia nanti akan diampuni dosa-dosanya. Oleh karena itu, kegiatan ghibah, namimah, fitnah dan lain sebagainya, marilah kita tinggalkan. Jangan sampai kegiatan yang seperti itu menjadi kegiatan rutinitas setiap hari, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian kaitannya dengan syukur nikmat. Orang yang selalu pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu, bahwa dia akan selalu berbahagia. Karena apa? Dia tidak pernah gersah. Dia senang. Apapun rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia senang. Misalkan hari ini kita disuruh melaksanakan ibadah puasa, dia bahagia. Dia bahagia, tidak meresah. Aduh, puasanya masih sekian hari dan lain sebagainya. Kita tidak boleh makan siang hari dan lain sebagainya. Orang Islam yang beriman itu pasti ketika melaksanakan ibadah puasa, pasti dia senang sekali karena pahala ibadah puasa ataupun pahala ibadah-ibadah yang lain, misalkan ibadah sunnah di bulan suci Ramadan,
pahalanya nanti seperti pahala wajib di bulan yang lain. Makanya di bulan suci Ramadan itu ada namanya ibadah-ibadah sunnah yang harus kita laksanakan, yang perlu kita laksanakan. Misalkan tadarus Al-Quran, sudah berapa ayat? Sudah khatamkah kita hari ini? Padahal pahalanya insya Allah akan dilipat gandakan sampai 70 kali dibanding di hari-hari yang lain. Misalkan lagi, kita melaksanakan sholat tarawih. Ada hadis yang mengatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berdiri di malam bulan suci Ramadan, berarti adalah ibadah sholat tarawih, dengan iman dan ikhlas lillahi ta'ala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Garis miring di sini adalah dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar, kita harus dengan taubatan nasuha. Taubat nasuha adalah menyesali perbuatan yang telah dilakukan, tidak akan mengulang perbuatan yang dilakukan, dan akan berbuat yang lebih baik daripada sebelumnya. Berarti yang tidak enak sama sekali tidak akan mengulangi lagi. Kemudian, misalkan lagi, di tahun atau di bulan ini, dunia kena musibah yakni corona, COVID-19. Barangkali ketika kita berbicara tentang COVID-19, kita berpikir, merenung, mengapa bisa terjadi COVID-19 di dunia ini. Barangkali kalau kita mau berpikir, saya berpikir bahwa kita semua itu adalah kurang bersyukur kepada Allah. Ketika kita sudah diberi nikmat oleh Allah yang sangat banyak sekali, kita lupa. Kita ingat kepada Allah ketika kita sakit. Jangan-jangan saya nanti mati. Jangan-jangan. Sehingga apa? Ketika kita kena musibah, ya kita apa? Kita ingat kepada Allah, kita mau bersyukur. Ketika kita enak, kita lupa. Oleh karena itu, COVID-19 ini barangkali mengingatkan kepada kita semua. Marilah kita rela berbagi kepada orang lain. Ikhlas berbagi kepada orang lain. Kita yang punya kelebihan, mari kita sedekahkan kepada orang lain. Apalagi hari ini adalah bulan puasa. Barang siapa yang bersedekah di bulan puasa akan dilipat gandakan sampai 70 kali. Kemudian yang berikutnya, orang yang pandai bersyukur nikmat, dia nanti akan selalu sabar. Diberi rezeki dari Allah seberapapun juga, dia akan sabar. Misalkan hari ini, kemarin bapak-bapak petani menanam padi, suka sekali. Akhirnya yang terjadi apa? Hari ini tanaman padinya setiap hari harus disiram. Itu sedang resah. Itulah sifatnya manusia. Maka saya sering mengatakan kepada bapak, ibu-ibu, para petani, ketika musim tanam, dia mengatakan memperkerjakan kepada orang-orang yang bekerja, nanti Pak, mulai nyambut gawe nerus. Terus gimana? Sampai jam 2. Terus nanti sholat zuhurnya di mana? Oleh karena itu, sering saya sampaikan, kalau kita sebagai petani, jangan kita memperkerjakan orang lain, terus dia meninggalkan sholat zuhur. Oleh karena itu, waktunya istirahat juga istirahat. Sholat zuhur, setelah itu baru kerja lagi. Bagi orang yang pandai bersyukur nikmat, dia tidak akan melakukan yang seperti itu. Dia sabar. Nanti setelah zuhur kembali lagi sampai jam 4 biar tidak ketinggalan sholat asarnya. Insya Allah dengan kita melakukan yang seperti itu, hasilnya nanti akan lebih baik daripada pekerjaan yang melanggar aturan dari Allah Subhanahu wa taala tadi. Yang berikutnya adalah orang yang mudah syukur nikmat. Dia nanti akan selalu happy, selalu senyum. Misalkan
mendapat rezeki berapapun juga, dia tidak gersah. Sehingga dia senang, walaupun cuma sedikit. Wah, pariku ndak panen. Berapa? Lah yo mek isine masak emprut-emprut. Nah ini, oleh karena itu walaupun demikian kita harus syukur. Lah kemarin awalnya cuma 1 biji, sudah jadi 25 biji. Kita alhamdulillah masih bisa merasakan nikmat dari panen itu. Kemudian orang yang pandai bersyukur nikmat itu selalu berbuat baik. Tidak pernah dia menyakiti hati orang lain. Artinya apa? Ketika kita sama-sama bicara, ya kita bicara yang santun, sopan dan santun. Tidak semaunya, wis pokoke omonganmu salah, sing bener iki. Orang yang pandai bersyukur atas nikmat Allah, insya Allah dia akan selalu berbuat baik kepada siapapun. Selalu husnudzon. Tidak berburuk sangka, tidak suudzon. Allah kui paling-paling lain. Kita tidak boleh seperti itu sebagai umat Islam. Oleh karena itu, umat Islam yang beriman harus pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, bahwa orang yang pandai bersyukur, dia akan selalu berpikir positif. Ketika ada suatu masalah, marilah kita musyawarahkan. Dan di dalam musyawarah itu akan menemukan satu mufakat. Dan marilah dari hasil musyawarah itu, hasil kesepakatan itu, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Tidak usah menggerutu. Misalkan musyawarah dengan orang 12, yang satu ngengkel, yang 11 sepakat. Berarti apapun yang terjadi, kita harus mengikuti yang 11 tadi. Yang berikutnya, orang yang pandai bersyukur nikmat, itu nanti akan apa? Banyak bersedekah. Banyak bersedekah. Sehingga ketika dia dapat hasil, misalkan sekian, oh hari ini saya harus sedekahkan sekian persennya. Insya Allah ketika saya bersedekah, Allah nanti akan memberikan rezeki yang lebih daripada ini. Tapi rata-rata manusia itu tidak seperti itu. Misalkan kaum muslimin muslimat pernah dengar ceritanya Qarun. Dia awalnya adalah seorang yang ahli ibadah. Ketika oleh Allah diberi sesuatu yang lebih, nikmat yang lebih, dia lupa akan siapa yang memberi nikmat itu. Oleh karena itu, sesuai dengan ayat Al-Quran yang ada di atas tadi, bahwa azab Allah itu adalah sangat pedih. Qarun beserta harta bendanya dimasukkan ke dalam bumi. Ini adalah satu contoh. Oleh karena itu, orang yang pandai bersyukur, itu nanti pasti banyak bersedekah. Bersedekah merupakan dan mewajibkan pada dirinya untuk bersedekah. Kemudian, orang yang pandai bersyukur kepada Allah, itu nanti selalu mau menerima pendapat orang lain. Selalu mau menerima pendapat orang lain. Tidak mengatakan serta-merta bahwa amal saya adalah, bahwa pendapat saya adalah yang paling baik di antara yang lain. Oleh karena itu, syukur nikmat itu harus kita laksanakan dengan yang sebaik-baiknya. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Di bulan suci Ramadan ini, untuk mengakhiri uraian kami, sedikit saya mengingatkan, marilah kita laksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Kita laksanakan dengan yang sungguh-sungguh. Sehingga panggilan untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, yaitu ditujukan kepada orang yang beriman, dengan akhir tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Mari kita di dalam melaksanakan ibadah suci Ramadan jangan dikotori hal-hal yang menyebabkan batalnya puasa. Dan mari kita ingatkan para remaja-remaja yang ada di lingkungan kita, remaja-remaja putra-putri kita, cucu kita,
agar melaksanakan ibadah di puasa di bulan suci Ramadan ini yang sungguh-sungguh. Jangan di rumah puasa, tapi kalau di luar rumah tidak puasa. Jadi kalau Bapak Ibu melihat di sana sini ada yang warung buka, lihat aja, ada yang pakai kerudung dan dia makan di situ enak dan bisa dilihat dari luar mana imannya. Oleh karena itu nikmat iman yang telah diberikan Allah pada kita, mari kita syukuri dengan harapan iman kita semakin hari semakin meningkat, semakin hari kualitas iman kita semakin bagus. Jangan semakin hari kualitas iman kita tidak semakin baik. Sebagai penutup pada uraian kami, bahwa kita sangat beruntung dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, kesempatan, kesehatan sehingga masih bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dipertemukan lagi dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah, barangkali itu yang bisa dan perlu saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.